Insya Allah semoga yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah dan menjadi jalan yang lapang bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna, manusia yang terpuji, manusia yang terpercaya, yang membawa risalah Allah dari langit dan dibagikan kepada kita semua sebagai petunjuk bagi kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ibu-ibu, ada di dalam surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Wan-nazi'ati ghurqa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-nazi'ati ghurqa wan-nasitati nasta. Dua itu aja artinya sudah menggetarkan kita semua. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Jadi ada dua jenis malaikat yang kelak akan menemui kita. Yang satu mencabut nyawa dengan keras, wan-nasitati nasto, dan mencabut nyawa kita dengan lembut sekali, nggak kerasa. Kita pengen milih yang mana, ibu-ibu? Serius? Pengen lembut. Kenapa? Karena di dalam riwayat malaikat yang mencabut nyawa dengan keras itu begitu kejam dan bengisnya. Sakit yang tidak bisa dikatakan. Seperti domba dikuliti hidup-hidup. Seperti paku yang kain sutra ditarik dari antara paku tadi, brok gitu, sangat sakit, luar biasa sakit. Belum lagi malaikat itu datang dengan wajah yang sangat keras, bengis, kejam. Tapi yang satu malaikat akan menyerupai makhluk yang sangat rupawan, mendatangi kita dengan segala kelembutan dan kasih sayangnya untuk melimpahkan kita daripada ketakutan akan dicabut nyawa itu, dibayangi bayangan surga. Coba, indah banget. Malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut itu, dia akan menyerupai datang dengan makhluk rupawan. Dan kalau kita masih sangat ketakutan, akan difilmkan di situ keadaan di dalam surga, di mana kita akan dijanjikan tempatnya di sana. Dan dia mencabut nyawa kita saat kita betul-betul menikmati film hiburan tentang keindahan surga tadi, tahu-tahu les aja nggak kerasa gitu. Nah, pasti kita akan menginginkan dicabut nyawa dengan kelembutan. Dan kita sudah bisa mengukur kira-kira kita itu bagiannya malaikat yang mana kelak gitu. Karena diberitahukan bahwa bagaimana hidupmu, begitu pula keadaan kelak engkau akan diambil nyawanya, dan begitu pula keadaan engkau nanti setelahnya gitu. Jadi kalau hidup banyak sekali melakukan maksiat, banyak sekali memakan harta haram, banyak sekali melakukan kecurangan timbangan, banyak sekali melakukan kezaliman terhadap sesama, banyak sekali menyakiti baik dengan tangan maupun dengan lisan, maka sudah bisa diketahui malaikat mana yang akan mendatangi kita untuk mengambil ajal kita nanti. Ajal itu adalah batas akhir dari kehidupan kita. Likuli mri'in ajalun. Jadi ajal itu bukan kematian, tapi batas akhir daripada kehidupan gitu. Bukan cuma kehidupan, batas akhir dari sesuatu. Jadi kalau kita ada tadi
likulli mri'in ajaluhu, segala sesuatu pasti memiliki ajalnya. Kalau kita punya gelas tahu-tahu pecah gitu, udah sebutkan aja innalillahi, sudah ajalnya dia. Sudah batas akhirnya, memang dia sudah ada batas akhirnya. Punya TV tahu-tahu mati, ya itu sudah ajalnya. Gak perlu kita sesali, gak perlu, itu sudah ajalnya. Gak perlu marah-marah. Saya kalau cucu saya mecahin gelas itu perang, saya cuma senyum. Ini yang ke-27 ya nak. Saya bilang gitu, karena sudah ajalnya. Kalau ajal manusia berarti batas akhir kehidupan kita. Kalau sudah sampai batas akhir ajal kita, pasti akan didatangi malaikat tersebut. Cuma 2 kriteria malaikat tadi. Malaikat yang mendatangi dengan mencabut nyawa dengan sangat keras, menyakitkan, bagai disayat-sayat pisau yang tajam, hidup-hidup itu. Sampai-sampai mau tahu kan ajal tadi, bagaimana malaikat Israil ketika lapor kepada Allah, ya Allah, semua sudah mati, sudah aku cabut nyawanya, tinggal aku ya Allah, karena aku adalah malaikat pencabut nyawa. Bagaimana dengan aku ya Allah? Lapor kepada Allah, semua sudah mati. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap sesuatu, setiap yang berjamaah harus mati. Terus bagaimana aku ya Allah? Aku kan malaikat pencabut nyawa. Cabut nyawamu sendiri. Dan ketika malaikat mencabut nyawanya, lengkingan kesakitannya memenuhi ruangan langit dan bumi yang sangat memilukan. Apa yang diteriakin, ya Allah, kalau tahu begini sakitnya mati, aku mungkin gak tega mencabut nyawa hamba. Malaikat aja sampai dia kesakitan dan dia merasa iba terhadap orang-orang yang telah dicabut nyawanya. Lalu bagaimana keadaan kita? Kira-kira kalau setiap ada pengajian di Masjid Perak kita selalu hadir, nggak peduli hujan deras di luar, kira-kira dengan segala keikhlasan dan harapan Allah membalas ibadah kita setiap maghrib dan isya, kita sudah ikut berkumpul bersama orang-orang yang berruku. Kira-kira kalau pergaulan kita sehari-hari selalu bersebentar teman-teman pengajian, ada pengajian hari Selasa, ada pengajian hari Sabtu, hampir tiap hari jadwal kita yang utama adalah pengajian. Jadi kalau ada yang, ayo kita ke mall, yuk kita bareng. Oh hari apa ini? Oh saya pengajian di sana. Didahulukan pengajiannya. Banyak saya lihat ibu-ibu ahli pengajian tuh orangnya itu terus. Selasa pagi di AMM itu datang dia. Sabtu pagi di rumah dakwah datang dia. Hari Ahad pagi di PDHI datang. Jumat pagi selalu orang. Masya Allah, bersinar dianya. Bersinar, wajah-wajah ahli pengajian itu bersinar. Karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Jadi orang-orang ahli pengajian itu cahaya. Hidupnya, dadanya terasa lapang. Karena apa? Semua permasalahan selesai di pengajian. Karena Allah itu selalu menjawab doa-doa manusia. Jadi ibu-ibu kalau sekarang ada masalah dengan suami, masalah dengan anak, terutama ya karena pergaulan kita itu dengan keluarga, masalah dengan kakak, adik, masalah hutang, masalah biaya ekonomi dan sebagainya. Ahli pengajian tahu jalan keluarnya. Dia pasti nemu aja jawabannya dari ceramah-ceramah yang dia ikuti. Masih belum tenang,
Oh, hari Selasa belum tenang, besok kan pengajian, Rabu belum tenang, Kamis pasti akan mendapatkan jawaban dari masalah itu. Begitu cara Allah menitipkan hidayah bagi manusia lewat pengajian-pengajian, lewat bacaan Al-Quran kita. Jadi kalau kita punya masalah, selain pengajian, coba buka bacaan Al-Quran itu. Baca artinya ketemu nanti jawaban dari masalah kita. Insya Allah hati jadi nerimo, jadi ikhlas gitu. Nah, bagaimana kita supaya kita tadi untuk dicabut nyawanya dengan penuh kelembutan? Karena kebayangnya, ini pasti loh Bu, mati itu pasti, didatangi malaikat itu pasti. Terbayang nggak kalau yang datang itu sangat menyeramkan? Kita mau minta tolong ke siapa saat itu? Orang-orang di sekeliling kita nggak tahu keadaan kita, bahwa kita itu sedang didatangi oleh malaikat yang mengerikan, akan mencabut nyawa kita dari mulai ujung jari kita sampai nanti yang paling sakit dari dada kita, hati kita ini mulai sakit, dan kemudian nanti ruh keluar kita pandangi, bisa sehari kesakitannya, bisa 2 hari, bisa seminggu. Itu orang dari sekeliling kita tuh nggak tahu keadaan yang sedang menerpa kita. Nggak ada satupun yang bisa menolong kita. Dokterkah, orang tua kita, sahabat kita, cuma memandangi dengan belas kasihan aja. Tapi kita nggak terucap, apalagi yang sudah koma itu nggak bisa keluar kata-kata minta tolong, lihat aku. Kan belum pernah kita lihat, tolong ini ada malaikat, dia mau cabut nyawa. Kan nggak pernah kita melihat orang-orang yang sakaratul maut seperti itu. Karena apa? Dia merasakan tapi lidahnya terkunci. Gitu. Lidahnya terkunci. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Ya tadi, kita datang pengajian, kita datang sholat berjamaah. Tadi apa yang disebutkan, kita menjaga dari harta haram, kita menjaga dari perkataan dusta, kita menjaga dari perkataan yang menyakitkan, rajin sedekah dan lain-lain. Insya Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahwa semua gerak-gerik hidup kita di dalam kebaikan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu, pasti yakin janji Allah itu tepat. Jadi itu aja yang bisa kita lakukan, bahwa kita datang ke sini ini pada maghrib isya sedang di luar tuh hujan deras. Kita lupakan sejenak kehidupan dunia kita. Kita di sini datang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencoba menambah iman dan takwa kita. Itu dalam rangka yakin kita dengan hari pembalasan. Betul Bu? Yakin gak dengan hari pembalasan? Ibu-ibu datang ke sini sholat kan karena tahu akan dibalas oleh Allah. Iya gak? Nah, keyakinan seperti ini loh Bu yang penting tuh, bahwa kalau kita berbuat baik pasti dibalas oleh Allah, bahwa kalau kita berbuat buruk pasti dibalas oleh Allah, gitu. Sehingga keyakinan inilah yang membawa kita datang untuk sholat. Kemudian nanti sepertiga malam, kenapa kita mau sholat tahajud? Ngantuk-ngantuk, semua orang tidur. Pas enak-enaknya tidur kita bangun untuk salat tahajud. Karena ibu yakin akan hari pembalasan. Kemudian subuhan, berusaha sebelum sholat subuh qobliyah dulu. Rasanya gelu kalau nggak sampai qobliyah sholat subuh, ya kan? Gelu, karena yakin ibu akan adanya hari pembalasan. Gitu. Pasti dibalas. Orang yang 2 rakaat qobliyah subuh itu Bu, itu tidak takut dengan dunia ini. Karena apa? Allah cukupkan balasannya apa? Dunia dan seisinya. Sehingga nggak takut lagi. Apa yang kita takutkan kalau kita sudah melakukan qobliyah subuh 2 rakaat? Janji Allah pasti, siapa yang sholat subuh sebelum 2 rakaat qobliyah, maka akan diberikan dunia dan seisinya. Maka nggak ada lagi yang perlu kita takutkan. Udah paling kaya kita, gitu.
Artinya apa? Dunia dan seisinya kita akan merasa cukup. Kita bayangkan karunia Allah itu luar biasa, Masya Allah. Ya Allah, Engkau beri aku penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, semuanya, Masya Allah. Ini karunia yang luar biasa. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat orang itu banyak rezekinya, enak ya, banyak rezekinya, suaminya ganteng, pejabat lagi, anaknya pinter-pinter, mobilnya bagus. Itu adalah ujian, ibu-ibu. Jadi semua yang kita dapatkan adalah ujian, titipan dari Allah untuk dilihat, diapain ya titipanku ini. Dikasih anak, dikasih semua harta dan sebagainya, itu adalah ujian. Baru menjadi karunia, baru menjadi nikmat, baru menjadi kasih sayang Allah apabila semua itu dijadikan ibadah buat kita gitu. Dagang laris banget, uang gampang banget numpuknya. Baru kemarin di store ke bank, sekarang udah numpuk lagi. Itu ujian bisa mencelakakan kita, bisa menyelamatkan kita, bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Kecuali kalau sudah kita jadikan ibadah. Ini yang perlu kita hati-hati itu. Semua karunia Allah yang diberikan kepada kita, kita Masya Allah baru bisa beli mobil bagus, nggak second, baru gitu. Itu ujian. Tapi kalau ayo kita tilian, pakai mobil saya aja. Mobilnya dipakai buat nengok yang sakit, mobilnya untuk dipakai nengok orang tua, mobilnya dipakai buat nganter yang sakit. Nah, ini baru namanya karunia dari Allah yang akan menyelamatkan kita, bukan mencelakakan kita. Ya. Betapa banyak coba yang kaya-kaya itu sekarang pada ketakutan, ibu. Emangnya orang-orang kaya itu berani nyimpen uang di bank? Nggak berani. Naruhnya di bawah kasur, naruhnya di bawah keset. Takut apa tenangnya coba hidup itu. Hartanya diumpet-umpetin, mau make aja takut gitu. Mau pakai mobil, mau pakai dibeliin mobil, ya takut. Akhirnya nyari-nyari nama orang, nyari, kamu mau ya mobilnya saya pakai namamu gitu. Saking gitu orang ketakutan itu, mana ada bahagianya. Tapi kita yang merasa cukup, ninggal rumah juga tenang aja, nggak ada barangnya kok, gitu. Udah tak sedekahin, udah tak wakafin di jalan Allah, gitu. Itu tenang itu, damai itu, karunia Allah terbesar, ibu. Makanya kata Allah, huwallazi anzala sakinah, gitu. Jadi yang terbesar karunia Allah adalah sakinah fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah, ketenangan di dalam hati hanya orang-orang yang beriman, tuh. Ya. Hanya orang-orang yang percaya akan adanya hari pembalasan. Hanya orang-orang yang Allah cintai saja yang Allah beri ketenangan. Jadi jangan main-main dengan sebuah ketenangan. Ini harga yang sangat mahal yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Sering gak kita pelajari, Bu. Itu tetangga saya itu Masya Allah musibahnya berturut-turut, anaknya bermasalah, tapi kok tenang aja, dia bisa ke masjid 5 waktu. Padahal saya tuh kalau ada masalah jadi males ibadah, kalau dia mah rajin beribadah. Nah, ini adalah hadiah terbesar dari Allah yang tidak diberikan kepada sembarangan orang.
dia bisa hidup tetap tenang, tetap bahagia, tetap istiqomah dalam beribadah. Semua masalah dia tahu, semua masalah ini dari Allah dan Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tenang dia. Kenapa saya harus pusing dengan anak yang punya masalah seperti ini? Beratnya dia nggak pulang-pulang, dia melawan sama orang tua. Ya Allah, udah kita tinggal apa? Naikkan tangan kepada Allah. Ya Allah, ini kan titipanmu ya Allah. Tolong ya Allah, lindungilah dia dimanapun berada, tetapkan iman dan takwanya. Tolong dia untuk mendapatkan hidayah darimu, karena hamba tidak mampu apapun. Kita ini Bu, membikin satu lembar rambut anak aja nggak sanggup kok. Kok kita pinter-pinternya hanya aku yang bisa menyelesaikan persoalan anakku. Selagi belum selesai masalah anakku, aku nggak tenang. Gitu. Rugi amat. Nggak mampu kita Bu. Kalau ada masalah anak-anak apapun, mendingan kita serahkan kepada Allah. Nggak ada doa yang tidak terjawab, pasti terjawab. Tugas kita apa? Ibadah. Tunjukkan hal-hal yang baik kepada anak. Tunjukkan bahwa kita senantiasa istiqomah. Nak, kamu sudah saya serahkan kepada Allah. Gak ada kesanggupan orang tua untuk menjadi kamu baik, menjadi kamu soleh. Ingat ya Bu, kalau punya anak soleh itu benar-benar hadiah dari Allah. Allah yang menitipkan hidayah kepada dia, bukan karena kehebatan kita, sama sekali bukan. Kalau anak pinter itu karena gurunya, bukan karena kita juga. Jadi tugas kita adalah memberi contoh yang baik dan mendoakan. Gitu. Jadi bagi kita nggak ada sedikit pun rasa risau terhadap anak. Itu milik Allah dan Allah sendiri yang bisa menyelesaikannya. Kenapa kita risau dengan anak itu? Karena kita terpengaruh omongan orang. Orang bilang, anakmu ya sampai sekarang sebanyak ini, sebesar ini durung mentas. Anakmu ya belum udah sebesar ini perawan tua. Anakmu ya belum punya anak. Kenapa kita risau? Emang kita bisa menyelesaikan masalah itu? Emang kita bisa memberi jodoh kepada anak? Emang kita bisa menyuruh dia melahirkan? Kan itu semua perbuatannya Allah. Kenapa kita yang risau? Itu kan kemauannya Allah. Udah serahkan aja sama Allah. Orang juga sering kurang kerjaan kadang-kadang. Masalah jodoh orang diributin. Itu sudah sebuah kesyirikan kalau kita merasa jodoh itu persoalan kita. Gitu. Jodoh itu persoalannya Allah. Kita tahu bolak-balik jodoh di tangan Tuhan. Selalu kita ngomong jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau ada yang nanya, kok anakmu belum nikah? Risau kita. Gitu. Padahal apa yang ditetapkan oleh Allah pasti yang terbaik. Orang mikir jodoh-jodoh, padahal nanti nggak, padahal orang yang habis nikah banyak yang susah gitu. Intinya belum nikah ada persoalan, sudah nikah pun ada persoalan, nggak punya anak ada persoalan, belum punya anak punya anak lebih banyak persoalannya gitu. Itu kalau orang yang tidak mengembalikan kepada Allah. Kalau kita mengembalikan kepada Allah, suka-sukanya Allah ajalah gitu. Nah, kembali lagi tadi ke persoalan dicabut nyawanya. Tadi bagaimana kita untuk bisa menginginkan wanasitoti nasto, malaikat mencabut dengan penuh kelembutan sampai nggak kerasa, les aja. Terus kemudian setelah itu bibirnya menyungging senyuman. Masya Allah, ini tadi apa yang kita lakukan saat ini, itulah yang menentukan keadaan kita saat diambil nyawa kita. Maka percaya diri aja Bu. Kalau bangun tidur sampai tidur lagi yang kita lakukan adalah kebaikan, ibadah. Kira-kira mungkin gak malaikat yang keras yang akan mendatangi kita?
gitu. Itu aja, dijaga aja kita. Kita harus yakin dengan hari pembalasan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap perbuatan sekecil apapun akan Allah balas. Yang baik akan dibalas baik. Yang dosa, yang salah akan diazab dengan sangat pedih. Itu aja. Berjalan terus, perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita anak-anak makan, perhatikan apa yang kita katakan kepada orang, menyakitkan apa enggak, perhatikan. Gampang kok untuk tidak menyakiti orang itu. Jangan terlalu campur urusan orang gitu. Jangan terlalu campur, banyak diam aja. Kalau diam tuh zikir gitu loh. Kalau umur segini ini udah nggak banyak omong, karena setiap kata itu dimintai pertanggungjawaban. Ma yuhfazu min qawli ila ladaihi raqib dan atid. Setiap apa yang kita katakan ada malaikat kiri kanan yang mencatat. Ada Bu, seseorang yang rajin ibadahnya, rajin banget, sholat 5 waktu di masjid bareng-bareng, pengajian selalu datang. Dia juga rajin bersedekah, terkenal dermawannya. Tapi kata Rasulullah, hiya finnar, dia masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Dia selalu ada loh di dalam masjid ini. Dia selalu rajin bersedekah. Dia suka menyakiti orang lain. Nih, hati-hati banget sama mulut ini Bu. Lebih baik banyak diem lah. Kadang-kadang kita dianggap sombong, biarin. Kita lagi zikir. Daripada kita ngomong nyakitin. Kamu tuh rukuhmu orang ganti-ganti, ngantek mambu, sakit hati gak? Sakit. Itu sudah membatalkan pahala yang barusan kita lakukan. Barusan sholat maghrib hilang pahalanya Bu. Kembali kepada orang yang kita sakitin. Kalau cuma sekedar gitu gak apa-apa. Ingat, doa orang terzolimi tidak ada batas dengan Allah. Pasti Allah kabulkan. Merasa terzolimi apa? Dia tuh loh ngomongin saya, nyelekit banget. Dia tuh loh gibah saya. Dia tuh loh memfitnah saya. Mulutnya tuh nyakitin terus. Nyakitin. Maksud dia mungkin gak nyakitin, nasehatin. Tapi nasehatinnya nyakitin. Hati-hati dengan mulut itu Bu. Orang yang terzolimi itu tidak ada batasan kepada Allah, pasti Allah terima. Walaupun dia seorang kafir sekalipun, walaupun dia penjahat sekalipun, kalau dia terzolimi oleh kita, dia mendoakan kabul makbul itu. Misalnya ada seorang pengemis, kelihatan dia kuat, sehat. Terus ketika dia minta, berapa sih yang dia minta itu? Paling kita juga ngasihnya 1.000, 2.000, tapi mulut kita, kerja dong, jangan malas gitu. Udahlah ngasih cuma 1.000 atau malah nggak ngasih, mulut kita menyakiti. Akhirnya apa? Dia mendoakan, semoga kamu merasakan apa yang saya rasakan, bahwa anak saya belum bayar SPP, bahwa istri saya nunggu di rumah untuk minta beras gitu, untuk makan. Semoga kamu terkabul oleh Allah. Walaupun dia gak sholat, coba. Walaupun dia gak sholat, walaupun dia kafir, walaupun dia penjahat, coba. Kalau terzolimi dan Allah anggap itu kita sudah zolim, maka Allah kabulkan. Jadi mulai kita dari sekarang tuh kan waktu tuh cuma 24 jam. Bisa kok kita hisap diri kita sendiri. Dari bangun tidur ngapain sih? Ya Allah, tadi saya sudah menyakiti, marah-marah sama asisten rumah tangga kita. Buruan minta maaf. Maaf ya, tadi aku emosi. Emang dia bikin kesalahan, tapi sesuai nggak dengan kemarahan kita? Gitu. Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai ada timbangannya sama Allah. Kalau minta maaf jangan sekedar mulut, kasih oleh-oleh juga. Ini ya ayam goreng Nyonya Suharti, gitu. Kalau minta maaf itu, makanya daripada kita ngeluarin ayam goreng Nyonya Suharti yang kita aja jarang makan gitu, mendingan gak usah menyakiti orang, gitu.
Gak usah menyakiti orang. Jangan sekedar basa-basi maaf ya. Enggak. Harus kita katakan tadi saya udah begini, saya minta maaf ya. Gitu. Jadi harus banyak-banyak menghisap diri kita sebelum nanti malaikat datang tengah malam. Gitu. Tengah malam datang dengan menyerupai mengerikan sekali, sadis sekali, mencabut nyawa kita dengan sangat kesakitan sebelum itu. Gitu. Kan pasti ada harinya itu. Entar malam kah, 2 hari lagi kah, 3 hari lagi. Kan banyak yang meninggal mendadak itu. Maka persiapkan kita bahwa kita sebentar lagi akan mendapatkan kedatangan tadi. Hubungan kita dengan Allah, pengajian, kemudian sholat berjamaah dan sebagainya itu. Jangan lupa hubungan kita dengan manusia, sedekah, maaf lahir batin, berbuat baik, menolong dan sebagainya. Itu 2, hablum minanas, hablum minallah. Enggak bisa salah satu aja, harus dua-duanya. Itu persiapan kita untuk kita mendapatkan malaikat yang sangat lembut. Itu pasti datang. Enggak tahu kita ntar malam, besok pagi, enggak tahu, itu pasti, yakin pasti datang. Salah satu dari kedua malaikat tersebut. Salah satu dari dua malaikat itu pasti datang. Maka persiapan kita apa sih? Gitu. Apa yang akan kita apa pantas kita mendapatkan malaikat yang sangat lembut. Kalau kita sudah dari subuh sampai setiap hari kita bisa menghisap diri kita, apa yang kita lakukan dan sebagainya, kita akan percaya diri kok bahwa kita akan didatangi malaikat yang lembut. Ingat sahabat Umar bin Khattab ya, ketika dia dimasukkan di alam kubur, dia datangi oleh malaikat yang bengis-bengis. Datang 2 malaikat yang sangat bengis, membentak Umar bin Khattab, "Marabuka," gitu kan. Semua kita akan ditanya oleh malaikat tersebut, dan Umar pun enggak apa juga ditanya oleh malaikat, "Marabuka," siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Gitu. Apa Umar? Ganti membentak malaikat itu. Dibentak lagi malaikat. Ngomong yang baik, ngomong yang lembut. Kamu tahu siapa saya? Saya adalah sahabat dari orang yang kamu tanya tadi. Sahabat dekat dari orang yang kamu tanya tadi. Kamu ngomong yang lembut. Dibentak malaikat. Jadi satu-satunya yang membentak malaikat itu Umar bin Khattab itu. Dan akhirnya malaikat merubah caranya dengan kelembutan. Kenapa? Karena Umar yakin dengan amalan dia selama hidup, bahwa hidupnya benar-benar dipasrahkan untuk perjuangan umat Islam, untuk mendampingi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Semua hidup dan kehidupnya diserahkan untuk berjihad di jalan Allah. Maka dia yakin sehingga dia bisa membentak malaikat tersebut. Nah, kita juga bisa yakin bahwa kita akan didatangi oleh malaikat yang penuh kelembutan. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah demi ibadah. Jadi kalau kita dengar ada orang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Sering nggak dengar gitu? Itu mengistilahkan apa kira-kira? Orang mencari uang ya. Orang kerja gitu, orang kerja, aku tuh kerja siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Maka kalau Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah engkau aku ciptakan untuk beribadah, maka jadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang malam untuk beribadah. Apalagi umur-umur segini ya, udah nggak pantas lagi kita mencari keindahan-keindahan dunia, pamer-pamer tas yang mahal, pamer-pamer kerudung yang mahal. Udah hidup bersahaja aja, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terutama untuk diri saya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, 17. Oh, masih lama. Terima kasih kepada Bu Menteri yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan 3